Hai Isuzu Partners, tahukah kamu bahwa kebijakan emisi Euro 4 untuk produksi kendaraan dengan mesin diesel akan resmi dijalankan pada 7 April tahun 2022, sehingga nantinya truk yang diproduksi dari semua merek pabrikan bermesin diesel akan sesuai dengan emisi Euro 4 dan lebih ramah lingkungan. Sebenarnya, apa sih kebijakan emisi Euro 4 itu? Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri LHK nomor 20/Setjen/Kum 1/3/2017, Indonesia melakukan pengaturan batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor untuk memperkecil kadar bahan pencemar yang dihasilkan kendaraan bermotor. Euro 4 adalah standar emisi yang digunakan negara Uni Eropa untuk kualitas udara yang lebih baik. Dan standar emisi kendaraan bermotor di Eropa ini juga diadopsi oleh beberapa negara di dunia. Semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan, maka semakin kecil batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatile hidrokarbon, dan partikel lain yang berdampak negatif pada manusia dan lingkungan. Untuk mesin bensin, kebijakan ini sudah lebih dulu dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dan pada mesin diesel akan dilaksanakan di tahun 2022. Selain agar lebih ramah lingkungan, pelaksanaan aturan Euro 4 ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri otomotif di Indonesia. Lalu, bagaimana dampaknya untuk para pengusaha truk di Indonesia? Dengan penerapan standar emisi Euro 4, maka pabrikan akan memproduksi truk dengan mesin baru. Artinya, para pengusaha truk harus menggunakan truk dengan mesin berstandar Euro 4 dan menggunakan bahan bakar yang sesuai. Dan Isuzu adalah merek kendaraan niaga yang terbukti memiliki karakter mesin yang hemat bahan bakar dan durable. Apalagi, berdasar riset dari Isuzu, 30% biaya operasional terbesar ada pada bahan bakar. Sehingga dibutuhkan kendaraan yang hemat bahan bakar dan durable. Terus, bagaimana dengan nasib truk lama mereka? Nantinya, truk lama masih bisa digunakan. Hanya saja, untuk truk yang diproduksi per 7 April 2022 sudah menggunakan standar emisi Euro 4. Tapi tenang, untuk spare part truk Euro 2 dari Isuzu masih akan tetap tersedia. Apakah jenis engine akan berubah saat Euro 4? Ya, mesin konvensional tidak lagi bisa digunakan karena mesin dengan standar Euro 4 menggunakan teknologi Common Rail. Common Rail adalah salah satu mekanisme injeksi bahan bakar yang digunakan pada mesin diesel, di mana kontrol aliran bahan bakar dan timingnya diatur oleh komputer mobil atau ECU, Electronic Control Unit. Dan Isuzu sejak tahun 2011 sudah menggunakan teknologi Common Rail pada truk Isuzu Giga, pada tahun 2018 pada Isuzu Elf NMR 81, serta pada tahun 2019 telah melakukan ekspor Isuzu Traga dengan mesin Euro 4. Sehingga Isuzu jauh lebih siap menyambut kebijakan Euro 4. Kemudian, bagaimana dengan after sale service-nya kalau ganti mesin jadi Euro 4? Tenang, dengan pengalaman Isuzu 10 tahun dengan mesin Common Rail membuktikan kalau produk Isuzu diterima dengan baik oleh masyarakat dan mekanik Isuzu juga sudah lebih siap. Apalagi di setiap tahunnya, mekanik Isuzu Indonesia selalu langganan juara di ajang Isuzu World Technical Skills Competition. Begitu juga dengan penyediaan suku cadang. Saat ini, Isuzu memiliki 145 unit bengkel Isuzu berjalan, 2.403 part shop, dan juga 73 bengkel mitra Isuzu, BMI, yang tentunya akan siap memberikan pelayanan purna jual yang maksimal ketika Euro 4 telah diimplementasikan nanti. Kami mengerti kekhawatiran para pengusaha truk, driver, maupun mekanik. Namun, sebagai partner sejati, kami Isuzu siap mendampingi Anda untuk setiap langkah dalam perjalanan bisnis customer menuju sukses. Isuzu Euro 4 Ready. Isuzu, real partner, real journey. Halo, selamat siang sahabat Kompas.com. Bertemu kembali sama Mr. Jambul. Setelah sekian lama akhirnya kami juga senang sekali Otomotif Podcast atau Otopod kesayangan sahabat Kompas.com kembali mengudara. Nah, untuk perdana kali ini Mr. Jambul akan membahas tentang tantangan pengusaha karoseri sambut kebijakan Euro 4 atau Euro 4. Nah,
Tadi sudah dilihat kan sedikit dari grafis-grafis di awal pembuka. Penerapan standar emisi Euro 4 pada mesin kendaraan diesel sudah siap diimplementasikan. Nah, peraturan yang harusnya ditetapkan April 2021 lalu sekarang mundur ke tahun 2022. Nantinya semua merek perakitan kendaraan bermesin diesel akan mulai melakukan produksi pada 7 April 2022. Terlepas dari dinamika penerapan Euro 4 oleh pemerintah, inovasi dan standarisasi Euro 4 punya dampak baik bagi Indonesia. Pasti manfaat utamanya menurunkan pencemaran udara akibat emisi gas buang. Selain itu, penerapan Euro 4 akan meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia di kancah global. Sebab Indonesia mampu memproduksi kendaraan niaga sesuai kebutuhan standar pasar luar negeri. Namun, kita tidak bisa hanya berbicara mengenai aturan dan manfaat dalam penerapan Euro 4. Pasalnya, Euro 4 berdampak pada seluruh ekosistem yang terkait, tak terkecuali pengusaha karoseri. Nah, bisa dibilang karoseri merupakan kepanjangan tangan dari agen pemegang merek kendaraan komersial. Nah, untuk membahas lebih lanjut dan lebih detail lagi, Mr. Jambul saat ini ditemani oleh dua orang panelis. Yang pertama adalah Product Marketing Manager PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Mas Arvin Sumbung. Selamat siang, Mas Arvin. Selamat siang, Mr. Jambul. Iya. Satu lagi panelis kita yaitu dari Sekjen Asosiasi Karoseri Indonesia, Askarindo, yaitu Bapak Subagio. Selamat siang. Selamat siang, Mas Ari. Iya, selamat siang. Nah, ini nih orang-orang hebat yang akan memberikan gambaran nih kepada kita semua, para viewer Otopod. Tapi sebelum kita masuk nih, saya punya pertanyaan pembuka nih. Kita langsung aja ya Mas Arvin ya, saya punya pertanyaan pembuka. Mungkin juga boleh buat sedikit gambaran ke teman-teman viewer kita ini. Nah, biasanya Euro 4 itu efeknya kan tadi udah disebutin, mengurangi dampak emisi gas buang. Biasanya berhubungan langsung dengan teknologi, mesin, dan asupan bahan bakar. Nah, sekarang ada pertanyaannya nih. Sebenarnya hubungannya apa sih Euro 4 itu dengan karoseri, Mas Arvin? Bisa dijelaskan sedikit, Mas? Oke. Ya, dengan karoseri ya, Mr. Jambul ya hubungannya. Oke. Betul. Pertama saya coba jelaskan mungkin alur kendaraan bermotor dulu nih. Ya. Dari situ mungkin kita mulai. Saya ada kasih materi, mungkin bisa dibuka yang slide pertamanya. Ya, tadi Mr. Jambul juga udah cerita ya, Euro 4 ini sebenarnya hubungannya dengan adanya perubahan mesin gitu ya, adanya emisi gas buang yang diatur sehingga sebenarnya upgrade-nya hanya ke mesin-mesin saja atau ke kendaraan yang diproduksi oleh APM ini. Ya. Nah, hubungannya itu apa? Jadi dengan adanya perubahan mesin gitu ya, dengan mesin baru, APM ini harus melakukan sertifikasi uji tipe lagi dengan Kementerian Perhubungan. Karena apa? Karena ini disebutnya sebagai kendaraan model baru gitu ya. Ya. Nah, dengan adanya sertifikasi uji tipe baru ini, karoseri sebagai body maker itu dia perlu membuat SK rancang bangun yang baru. Nah, SK rancang bangun ini sebenarnya hubungannya rear body nih yang biasanya dibikin oleh karoseri. Jadi contohnya box atau dam itu dibikin oleh karoseri yang distandarisasi dengan SK rancang bangun ini. Ya. Jadi kalau ada model kendaraan baru yang menyebabkan sertifikasi uji tipenya baru, hubungannya ke karoseri sebagai body maker, teman-teman karoseri itu perlu membuat SKRB yang baru yang sesuai dengan sertifikat uji tipe yang baru. Kira-kira gitu, Mr. Jambul. Jadi Euro 4 dengan karoseri itu hubungannya di mana? Ada di situ karena kendaraannya baru, ada sertifikat uji tipe baru, teman-teman karoseri harus melakukan pembaruan terhadap SKRB-nya. Oh, berarti masalah ini ya, surat menyurat ya? Surat menyurat, surat izinnya ya, Ya, administrasinya. Oke. Nah, sekarang berarti saya coba bertanya ke Pak Subagio ya, Pak. Nah, itu tadi kan setelah mundur dari April tahun lalu nih, akhirnya implementasi standar emisi gas buang Euro 4 pada kendaraan mesin diesel ini akan disahkan atau akan mulai ya
nanti di 7 April 2022. Nah, saya juga pengen tahu nih, dengan tadi ada sedikit pembukaan, persiapan karoseri menyambut hal ini sudah sampai tahap mana nih Pak Subagio? Baik, terima kasih Mas Ari. Ya, memang persiapan karoseri cukup panjang. Ya. Karena apa? Tadi disampaikan oleh Mas Sumbung ya bahwa setelah terbit SUP, karoseri harus membuat rancang bangun yang baru. Katakan kalau dari Isuzu tadi mengeluarkan produk-produk baru sebanyak 40 SUT, karoseri harus membuat minimal 40 rancang bangun. Kalau dari satu SUT tadi, satu karoseri membuat 5 jenis produk, berarti ada 40 kali 5. Banyak sekali yang harus dilakukan untuk membuat rancang bangun. Nah, itu baru satu karoseri. Ya, memang tidak semua karoseri menggunakan 40 produk Isuzu. Ya. Tapi hitungan kira-kira kalau setiap SUT itu harus dibuat rancang bangunnya kira-kira seperti. Nah, kalau itu lebih dari 40, kemudian ada sekian banyak APM yang membuat misalnya sama-sama 40 SUT, bisa dibayangkan. Sementara di Indonesia ini ada sebanyak lebih kurang 400 industri karoseri. Kalau dikalikan sebanyak itu, luar biasa yang harus dilakukan oleh industri karoseri. Padahal sebelum tahun 2022 ini, kita tahu bahwa untuk membuat rancang bangun, kendaraan niaga itu dikenakan PNBP sebesar 35 juta. Itu untuk kendaraan angkutan barang atau yang niaga. Kemudian untuk yang penumpang, kategori penumpang, bus gitu ya, itu sebesar 40 juta. Besar yang harus dihadapi. Ya. Nah, saya akan coba sampaikan, tolong disampaikan tayangan saya. Yang pertama, apa langkah-langkah atau persiapan yang dilakukan oleh karoseri dalam rangka mengantisipasi keluarnya produk-produk baru kendaraan berperiode 4. Dari sepintas saja, itu memang menjadi sangat banyak yang harus dilakukan. Kemudian dampak yang paling besar itu tadi yang ditanggung oleh karoseri, berapa mungkin kalau harus membuat 100 karoseri SKRB, luar biasa beban yang harus ditanggung. Kemudian kalau SUT itu terlambat disampaikan kepada industri karoseri, tentunya akan berdampak di dua pihak, industri karoseri maupun APM. Akan terjadi stagnasi pasar. Ya. Kalau tiba-tiba SUT itu baru muncul di tahun 2002, katakan sekarang implementasinya 2022, ya, April 2022 baru terbit. Ya, SUT-nya berarti industri karoseri baru mempersiapkan rancang bangun untuk sekian SUT yang diterbitkan oleh semua APM, salah satunya Isuzu. Nah, untuk tidak menjadi beban berat bagi karoseri, utamanya dalam menghadapi NBP yang begitu mahal, kemudian juga tidak menimbulkan stagnasi pasar, kami koordinasi dengan teman-teman di APM yang akhirnya ada suatu proposal yang kami ajukan kepada pemerintah, yaitu CQ Kementerian Perhubungan. Slide kedua. Nah, di situ bisa dilihat, ya. Jadi usulan kami pada waktu itu kepada pemerintah
Kalau itu SUT baru, artinya kendaraan itu betul-betul baru, ya SKRB baru. Tidak bisa dilakukan revisi. Kemudian yang kedua, ada SUT baru, tapi SKRB-nya adalah penyempurnaan. Kenapa ada penyempurnaan? Karena di situ kami melihat misalnya di dalam SUT tadi dimensinya itu sama, spesifikasi yang lain sedikit berbeda. Sehingga hanya perlu dilakukan penyempurnaan saja. Kemudian ada yang ketiga adalah revisi SKRB atau penyempurnaan situ. Di sini yang membedakan hanya engine saja, ya. Yang tadinya engine-nya Euro 2 menjadi Euro 4. Tapi secara dimensi semua dan secara spesifikasi kendaraan itu sama. Sehingga mengusulkan itu kepada pemerintah. Nah, itu persiapan-persiapan yang kami lakukan, terus kami lakukan koordinasi dengan teman-teman di APM, kemudian juga dengan Kementerian Perhubungan, dan akhirnya beberapa hal itu diakomodasi di dalam suatu keputusan pemerintah. Yang sangat menggembirakan bagi kami adalah bahwa tarif PNBP turun di tahun kemarin. Demikian. Terima kasih. Oke. Berarti ini udah ya ibaratnya udah mulai berjalan dan sebenarnya ini kan ada ya peraturan baru, terus ada hubungannya dengan karoseri. Nah, berarti kan harus ada paling tidak komunikasi lah ya antara kedua belah pihak, dari APM-nya sendiri dan juga dari pihak yang karoseri ini. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Mas Arvin nih. Dari pihak Isuzu selain APM, edukasi tentang Euro 4 buat karoseri berarti udah mulai berjalan ya. Kalau tadi dilihat dari penjelasan dari Pak Subagio tadi, berarti udah mulai udah kebayang lah nanti perubahannya seperti apa dan sejak kapan tuh dan juga bentuk edukasinya dari pihak APM sebagai bentuk komunikasinya itu seperti apa? Silakan Mas Arvin. Ya, terima kasih Mr. Jambul. Jadi tadi Pak Bagio juga sedikit sounding ya, momen krusialnya itu ketika teman-teman APM membagikan SUT-nya ke teman-teman karoseri gitu. Jadi kalau itu terlambat, istilahnya teman-teman karoseri jadi waktu untuk mereka create SKRB itu jadi panjang gitu ya, jadi terlambat sebelum April 2022. Nah, jadi kita sudah mulai sosialisasi itu dari November tahun lalu ya, kira-kira Q4 tahun lalu lah ya. Q4 tahun lalu kita sudah coba koordinasikan. Memang kita belum selesai ke semua karoseri. Mungkin Pak Bagio juga tahu persis jumlah karoseri di Indonesia sekarang cukup banyak ya, 500 itu ada mungkin. Nah, tapi dari pihak kami sendiri, dari pihak Isuzu, kita coba mengkategorikan kira-kira industri mana yang memang menjadi market target kita dengan jumlah market yang cukup besar, itu kita coba menjadikan prioritas terlebih dulu. Sehingga teman-teman yang jadi target market bisa memulai membuat SKRB lebih dulu gitu ya, sehingga nanti di belakang tidak menumpuk nih dengan SKRB teman-teman karoseri yang lain. Jadi kita dari November itu sudah mulai menjelaskan tentang SUT-nya, membagikan SUT-nya, menjelaskan tentang perubahan teknikal yang terjadi. Hal-hal seperti itu sudah kita mulai dari November 2021. Memang terus akan berjalan, even nanti setelah April pun kita tetap akan terus berjalan, terus menginformasikan SUT, technical information terhadap teman-teman karoseri. Karena kita nggak bisa selesai dalam satu waktu, Mr. Jambul. Betul. Jadi kita pasti akan memprioritaskan dan membagi waktunya supaya harapan kita nanti semuanya akan terinform. Nah, ini menarik Mas. Tadi kan ada 400 atau 500 ya, tadi perusahaan karoseri ya. Dan tadi juga ada komunikasi dan edukasi dari pihak APM, dari Isuzu ke teman-teman di karoseri nih. Nah, karena banyak nih, mungkin saya mewakili teman-teman karoseri ya,
Walaupun saya belum punya karoserinya, mudah-mudahan nanti saya punya ya. Kali ya. Ini Menjanjikan sih, Mr. Jambul, menjanjikan. oh benar. Ini saya makanya ini saya mau belajar juga nih ya kan. Nah, buat yang belum ini kira-kira itu dibikin untuk komunikasi dan edukasinya itu dibagi berdasarkan wilayah ataukah kelompok-kelompok khusus atau yang tadi dibilang yang prioritas atau apa? Jadi yang lain-lain nih, Iya. oh kok saya belum diundang ya? Ini sebenarnya Ya. kapan waktu saya gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti itu deh Mas Arvin. Oke. Ya, jadi kita memang titik awalnya tadi yang kalau saya cerita kita bagi based on target market kita gitu ya. Jadi target market kita contoh misalnya ada mining gitu ya. Jadi karoseri yang membuat aplikasi dump atau rear body dump truck gitu ya, rear body dump, kita akan undang terlebih dahulu. Nah, kalau di pembagian secara area sih kita enggak, cuman kita coba bagi prioritas market, kemudian kita undang teman-teman karoseri yang sekiranya juga sudah ada histori bekerja sama gitu ya dengan Isuzu. Ini memang hanya berhubungan mengenai resource saja sih, Mr. Jambul. Jadi waktu dan keefektifan lah ya. Karena kalau kita undang misal sekaligus 400, kita khawatir informasi yang disampaikan itu jadi kurang sampai gitu ke teman-teman karoseri. Iya. Jadi kita coba bagi per batch gitu ya, batch per batch sesuai dengan kebutuhan market yang dipakai di lapangan, sampai harapannya memang kita semua akan sapu bersih, semua karoseri sudah terinformasikan. Seperti itu. Kira-kira sapu bersihnya itu butuh berapa lama tuh Mas? Kita sih coba perkirakan mungkin sampai Juni pun masih akan berjalan. Gitu. Jadi gini, mungkin saya tambahkan sedikit ya, untuk informasi SUT yang tadi Pak Bagio juga sempat singgung, itu mungkin kita akan kirimkan secepatnya lah. Gitu. Tapi untuk SUT-nya dikirimin ya secepatnya ya? Ya, Oke. nah, kalau ada training technical, gitu ya, itu yang tadi saya cerita mungkin bisa sampai Juni, sampai akhir tahun ini kita terus akan jalankan gitu, training technical yang hubungannya dengan Euro 4 tambahan informasi gitu ya, itu tetap akan berjalan. Oh, oke. Nah, itu kan hubungannya dengan tadi ya. Nah, sekarang agak turun sedikit lagi, yaitu masalah yang teknologi nih. Ya kan, apa perbedaannya teknologi yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari penerapan standar Euro 4? Dan juga pastinya, dan para teman-teman karoseri juga pengen tahu, kelebihan standar Euro 4 ini sebenarnya apa aja sih? Ya mungkin ada ya, selain dari tadi emisi gas buang gitu. Bisa dijelaskan Mas Arvin? Oke. Secara teknologi lah ya. Tadi paling gampang sebenarnya saya bicara di bagian engine atau mesin. Jadi kalau sebelum Euro 4 mesin itu bisa menggunakan supply pump lah untuk untuk supply bahan bakar ke ruang mesin, ruang bakar mesin. Nah, untuk di Euro 4 ini akan di-upgrade menjadi common rail. Nah, common rail itu apa? Mesin dengan common rail itu basically jumlah bahan bakar yang disuplai ke ruang bakar itu akan diatur oleh komputer lah atau computerized gitu ya. Namanya ada electronic control unit gitu, ada ECU-nya di mesin Euro 4. Kenapa harus menggunakan ECU ini atau menggunakan common rail? Ya harapannya bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar itu bisa lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan pengendara, dan harapannya pembakarannya juga menjadi lebih efektif gitu ya, sehingga tadi gas buangnya juga bisa lebih bersih dibandingkan dengan yang kendaraan Euro 2. Karena common rail ini semprotan bahan bakarnya cocok, sesuai, pembakarannya sempurna gitu ya. Jadi gas buangnya juga bisa lebih baik dibandingkan dengan ya kendaraan Euro 2. Jadi secara umum, secara khusus common rail ini salah satu teknologi pentingnya sih untuk ketemu di emisi Euro 4. Si common rail ini bertugas untuk membuat pembakarannya lebih sempurna sehingga tidak ada emisi yang keluar sia-sia lah, itu ibaratnya ya. Ya, pembakarannya lebih baik gitu ya. Oke. Nah, terus selain common rail masih ada lagi yang diimplementasikan untuk menjadi standar Euro 4 di Isuzu? Ya, ada. Mungkin bisa sekalian di show slide kedua saya ya, biar ada gambaran juga buat teman-teman nih. Nah, secara besaran
gambaran umum lah ya. Kalau untuk Euro 4 itu, iya standar emisinya dari Euro 2 ke standar emisi Euro 4 itu akan berubah. Nah itu item-item yang diukur juga terlihat di situ. Ada NOx, ada particulate matter, ada karbon, dan seterusnya. Nah, secara gambaran umum, secara besaran, yang berubah ini tadi satu common rail ya, yang saya tadi sudah coba jelaskan. Kemudian ada EGR, exhaust gas recirculation. Nah, ini harapannya bisa menurunkan kadar NOx juga. Terus ada ini ECU ya, tadi yang control unit. Ini yang komputernya, jadi dia akan bantu mengcover common rail-nya tadi, menyemprotkan bahan bakar seberapa banyak. Yang terakhir itu ada DOC atau diesel oxidation catalyst. Nah, ini yang dipasang di saluran gas buang di knalpot biasanya. Ini saringan terakhir lah, akhirnya perlu ditambahkan saringan untuk menyaring particulate matter, kita biasanya sebutannya PM itu. Jadi bisa berkurang sehingga emisi yang dikeluarkan dari kendaraan itu bisa sesuai dengan standar Euro 4. Gitu. Nah, gambaran besarnya di sini. Kalau saya lihat gambar ini nih, pasti ada korelasinya. Biasanya ada korelasinya. Ketika emisi itu menjadi kecil, emisi gas buang itu menjadi kecil, itu biasanya diikuti dengan efisiensi penggunaan bahan bakar. Benar nggak, Mas? Kalau menurut gimana ya? Kalau dibandingkan dengan kendaraan mesin yang konvensional, gitu ya, atau yang biasanya dipakai di standar Euro 2 sekarang, atau mesin yang menggunakan supply pump lah. Jadi supply bahan bakar itu yang konvensional biasanya pakai pompa injeksi gitu ya. Kalau yang di Euro 4 ini akan menggunakan common rail, biasanya akan menjadi lebih irit karena yang di common rail ini kan udah diatur sama komputer ya. Semuanya computerized ya. Ya, dia dapat informasi dari berbagai macam sensor di mesin dan di kendaraan, dan dari sensor yang di pedal gas juga. Jadi dia lebih presisi tuh, sehingga bahan bakar yang disemprotkan ke dalam engine itu udah benar-benar sesuai dengan kebutuhan driver. Nah, hal ini secara gambaran umum akan membuat yang namanya kendaraan dengan common rail itu pemakaian bahan bakarnya akan lebih efisien karena pembakaran dia efektif tadi. Bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar mesin itu lebih efektif lah, sehingga ya bisa jadi efisien juga bahan bakarnya. Kalau di Isuzu sendiri sebenarnya kita sudah coba melakukan trial gitu ya. Nah, ini penting nih. Memang mungkin nanti kondisi di masing-masing customer akan berbeda lah Pak, Mr. Jam. Jadi satu daerah operasional, terus kakinya driver itu juga sangat berpengaruh lah ya. Betul. Kakinya driver di pedal gas gitu ya. Betul. Tapi kalau secara kondisi standar gitu ya, yang kita lakukan trial, bisa 10% itu bisa lebih baik lah pemakaian bahan bakarnya dibandingkan dengan kendaraan yang Euro 2. Tapi ini dalam kondisi standar. Nah, nanti beda-beda memang di masing-masing tempat customer pasti akan jadi hal yang berbeda-beda. Banyak faktornya sih kalau ditanya angka pastinya berapa, wah itu bisa macam-macam. Tapi kalau kita gunakan di kondisi standar gitu ya, kondisinya kita coba lihat ya kira-kira di 10%. Lumayan. Lebih baik dengan common rail. Iya. Berarti ini paling tidak benar-benar membawa sebuah dampak yang positif ya, perpindahan dari Euro 2 ke Euro 4 ya, secara teknologi juga dan juga secara produknya itu sendiri. Nah, saya sedikit beralih ke Pak Subagio. Tadi kan udah dijelaskan tuh sedikit sama Mas Arvin ya tentang dampak-dampak atau keuntungan-keuntungan dari penggunaan kendaraan atau produk diesel yang Euro 2 ke Euro 4. Nah, sekarang kalau dari sisi karoseri sebenarnya dari kebijakan dari Euro 2 ke Euro 4 ini sebenarnya dampak terbesar yang dirasakan karoseri dari perubahan kebijakan tersebut apa nih Pak Bagio? Ya, perubahan Euro 2 ke Euro 4 tentunya ada beberapa dampak yang dihadapi oleh karoseri, baik negatif maupun positif ya. Dampak negatifnya ya pasti persiapannya cukup panjang, di mana karoseri harus melakukan pembuatan rancang bangun yang cukup banyak. Kemudian yang kedua, karoseri harus menanggung beban biaya pembuatan SKRP yang disebut PNBP yang cukup mahal. Nah, tapi dampak positifnya adalah
industri karoseri memiliki daya saing yang lebih bagus. Artinya peluang ekspor pun terbuka untuk memasuki negara-negara tujuan ekspor yang secara desain dan kualitas produk sudah diakui oleh beberapa negara, utamanya di Asia itu. Terima kasih. Oh, oke 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 oke. Nah, tadi kalau dampak positifnya pasti kita juga pasti akan menuju ke sana, Pak Subagio. Nah, sedikit ada pertanyaan ini dari saya nih. Tadi kan yang memang masalah SKRB itu menjadi masalah utama ya. Ya. Mereka harus ngurus apa segala macam. Pertanyaan saya, apakah SKRB lama masih bisa digunakan nggak untuk yang ini, Pak? Ya, masih. Masih bisa digunakan. Untuk yang Euro 4-nya, Pak ya? Ya, coba tampilkan slide berikutnya. Oke. Ya. Oh. Nah, SKRB lama kalau kita mengacu pada putusan peraturan Dirjen Perhubungan Darat, ya, pasal 27A itu bahwa untuk kendaraan bermotor yang sudah memperoleh bukti lulus uji tipe kendaraan bermotor penyempurnaan, di mana ini saya singkat saja, rencana pokok dan rekayasa kendaraan motor yang telah dimiliki oleh karoseri maupun bengkel modifikasi yang tadi tidak ada perubahan dimensi maupun yang terdapat perubahan dimensi. Kemudian di ayat 2-nya, penyempurnaan SKRB di ayat 1 tadi, huruf A, dapat memuat beberapa keputusan rancangan bangun. Jadi kalau ada beberapa SKRB, kemudian karoseri mengajukan, itu di dalam penyempurnaan tadi sudah mencakup beberapa SKRB. Kemudian ayat 3-nya, revisi SKRB ayat 1 huruf B merupakan penerbitan untuk setiap keputusan SKRB. Ya, kalau yang ayat 2 tadi bisa mencakup beberapa, tapi yang ayat 3-nya hanya satu keputusan rancangan bangun saja. Kemudian, nama tipe kendaraan juga tercantum di dalam bukti uji kendaraan bermotor yang penyempurnaan ya. Terhadap perubahan SKRB tadi, itu pengajuannya dilakukan sebelum tanggal 7 April 2022. Ya. Nah, kemudian masuk ke pasal 27B-nya, SKRB Euro 2 yang sudah dilakukan penyempurnaan atau revisi, nah ini tadi pertanyaan Mas Heri tadi, masih dapat, maksudnya karoseri masih dapat menggunakan SKRB yang lama. Jadi masih bisa digunakan SKRB yang baru, walaupun sudah disempurnakan untuk disesuaikan dengan SKRB yang Euro 4 penyempurnaan tadi. Ayat 2-nya, keputusan pengesahan rancangan bangun pada ayat 1 tadi untuk kendaraan bermotor Euro 2 yang masih menjadi stok APM. Ya, artinya SKRB lama tadi masih dapat digunakan untuk produk yang masih menjadi stok APM. Yang Euro 2 tapi Pak ya? Yang Euro 2, ya. Oh, oke. Ya. Sejak tanggal 7 April. Artinya kalau sampai 7 April 2002, misalnya sampai Desember 2020 pun, kalau itu masih ada stok, SKRB yang disempurnakan tadi, masih bisa digunakan. Nah, kemudian di ayat berikutnya, nah kalau stok tadi sudah habis, APM wajib lapor kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Wajib lapor. Setelah Dirjen Perhubungan Darat mendapat laporan bahwa stok itu sudah habis, kemudian Dirjen Perhubungan Darat mencabut SKRB yang lama.
Ya, artinya SKM yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya. Nah, di pasal 27C, apabila APM tidak membuat laporan tentang stok yang ada di APM, akan diberikan teguran tertulis. Ya. Nah, pasal 27D-nya mengatakan revisi SKRB dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan teknologi kendaraan bermotor dengan baku ambang batas Euro 2 menjadi Euro 4. Ya. Kaitannya dengan SKRB lama masih. Ya. Kemudian di ayat 2-nya, revisi dapat dilakukan dalam hal hanya terdapat di mana spesifikasinya itu yang berubah hanya ada daya motor maksimum, momen puntir maksimum, berat kendaraan bermotor, perubahan teknologi atau fitur yang lebih tinggi untuk menjamin keselamatan dan kapasitas atau kekuatan sumbu menurut rancangan serta GPP-nya. Ya. Nah, ayat 3 dan 4 ini terkait dengan pasal sebelumnya atau ayat 27B-nya tadi, ya. Nama tipe kendaraan tercantum sama dengan tipe yang baru, kemudian pengajuan revisi diajukan pada tanggal 7 April 2022. Jadi bahwa SKRB yang lama itu masih bisa digunakan sampai dengan stok habis. Ya, tapi SKRB yang disempurnakan ya. Tapi kalau tidak disempurnakan atau tidak direvisi ya itu masih bisa terus berlaku. Ya. Begitu ganti yang dengan produk Euro 4 tetap yang harus menggunakan revisi yang tadi SKRB revisi ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang saya akan bertanya lagi ke Mas Alvin nih. Ini memang dari sisi APM udah mempersiapkan nih Mas segala sesuatunya untuk berpindah dari Euro 2 ke Euro 4. Pihak karoseri juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mungkin juga mempercepat pengurusan administrasi yang SKRB itu juga. Nah, saya juga pengen tahu nih kalau dari Isuzu selaku APM-nya nih, dalam perubahan ini tantangan terbesarnya di mana sih Mas? Perubahan Euro 2 ke Euro 4 ini? Harga jual lebih mahal kah? Atau bagian purna jualnya? Atau ya pastinya juga masalah purna jual ini perawatan orang pasti berasumsi wah karena canggih teknologinya pasti perawatannya lebih mahal nih. Nah kira-kira gimana nih tantangannya di bagian apa nih Mas? Ya terima kasih Mr. Jambul. Ya. Itu benar tadi yang ditanya Mr. Jambul. Semua itu menjadi tantangan di pihak APM lah ya. Kita berusaha align dengan kebijakan pemerintah menjadi Euro 4 dan kita berusaha mengupgrade kendaraan kita menjadi kendaraan Euro 4. Memang dengan konsekuensi ini adanya perubahan teknologi, adanya upgrade teknologi, akhirnya harga barang akan menjadi naik. Cuman percayalah kita di pihak Isuzu pun selalu berusaha menyediakan produk dengan kualitas yang baik dan harapan kita memang sesuai dengan range harga yang bisa diterima oleh customer kita. Itu yang pertama mengenai nanti harga beli barangnya gitu ya, harga penjualan. Kemudian kalau dari sisi after sales, kita sih melihatnya perubahan ini memang banyak terjadi di bagian mesin. Kita juga coba usahakan 80% sampai 90% parts yang kita pakai ini masih akan sama dibandingkan dengan yang Euro 2. Itu. Jadi harapannya nanti ya untuk bagian maintenance juga kenaikan harganya mungkin akan terjadi, cuman harapan kita tidak akan setinggi seperti yang dikhawatirkan oleh end customer kita gitu ya. Mungkin itu. Nah, memang tantangan besarnya banyak sekali kita cari cara supaya harga barang kita ini tidak loncat kaget gitu ya harganya ya di lapangan. Itu sih. Dan kita coba usahakan tetap comply dengan Euro 4
akan tetapi parts yang dipakai itu masih bisa tidak terlalu banyak perubahan lah sebagai total unit kendaraannya. Oh, berarti yang kalau Euro 4 ini, Euro 4 ini perubahan harga yang barang-barang komponen-komponen itu cuma 10% ya, yang cuma mesinnya doang kan? Selain itu sama dong? Ya, kita usahakan ke arah situ untuk varian-varian Euro 4 kita, yang new model kita. Iya, iya, karena yang banyak perubahan ya di bagian mesin ya. Betul, betul. Oh, nah biasanya nih sebelum ya ini kan pasti akan produknya akan menggunakan Euro 4. Pasti udah ada kira-kira harganya atau mungkin bocoran harga mobil barunya itu, truk barunya itu akan wah harganya kayaknya naiknya gila-gilaan nih Mas nih. Nah, ada suara-suara agak-agak gimana gitu dari teman-teman pengusaha tentang kenaikan harga akibat kebijakan Euro 4 ini nggak Mas? Ya, ya itu pasti ada jatuhnya mungkin diskusi bersama lah ya, karena aturan Euro 4 ini sebenarnya merubah ekosistem ya, merubah ekosistem secara besaran untuk commercial vehicle nih. Jadi dampaknya memang kemana-mana ya. Contoh teman-teman karoseri juga sebenarnya kelihatannya simple, tapi sebenarnya juga berdampak. Nah, saya sih melihatnya setelah diskusi gitu ya, memang akhirnya teman-teman di customer memahami, oke, mau nggak mau memang kenaikan harga akan terjadi. Tinggal kita sebagai APM atau yang membuat kendaraan sebisa mungkin memproduksi barang-barang kita itu tetap masih di dalam range harga yang bisa diterima oleh customer kita. Arahnya ke situ sih, Mr. Jambu. Pasti ada kenaikan sih karena ada upgrade teknologi gitu ya. Ya. Sistemnya pasti akan ikut berubah. Nah, tadi juga saya kan bilang, kalau seandainya saya nih sebagai seorang pengusaha, ayo aminkan bersama-sama, amin. Nah, kalau nih investornya, waduh, kantong lagi cekak nih, investornya nggak mau ngasih itu. Nah, terus saya masih punya truk yang menggunakan Euro 2. Nah, dengan adanya kebijakan gini, saya harus upgrade nggak ke Euro 4? Atau masih bisa menggunakan Euro 2? Oke. Jadi peraturan yang Euro 4 ini sebenarnya kalau saya secara garis besar gambarin ya, yang diatur itu adalah pihak APM atau pihak produsen. Jadi para produsen ini sejak 7 April 2022 itu cuman boleh memproduksi kendaraan dengan standar emisi Euro 4. Nah, customer yang nanti masih mengoperasikan kendaraan Euro 2 itu masih boleh dipakai kendaraannya dan tidak perlu melakukan upgrade ke Euro 4. Jadi kalau saya lihat sih pemerintah menjaganya adalah ya udah kita bikin titik awal baru gitu ya. Sejak 7 April itu kendaraannya hanya bisa diproduksi yang Euro 4. Tapi yang di belakang sudah berjalan, it's okay, masih bisa berjalan gitu. Oh, berarti aman dong. Truk-truk saya, waduh, truk saya jadi masih bisa beroperasi nih Jambu. Yang Euro 2 ada 100 aman. Ya saya dengar truknya ya. Oh iya banyak, ada 100. Amin. Tapi 118 yang segini. Oke, berarti itu tadi yang berarti yang Euro pengusaha yang masih menggunakan Euro 2 nggak usah khawatir, nggak usah pakai upgrade lah ya. Sekarang gitu. Ya, nggak usah khawatir. Tapi mungkin kalau ada peremajaan yang ingin dilakukan, ada ingin penambahan unit, mau nggak mau nanti stok yang tersedia hanya kendaraan yang Euro 4. Yang sejak Euro 7 4. April kita produksi. Ya. Oke, nah ini ngomong-ngomong Euro 4 tadi gitu, kita belum ada singgung. Mungkin ada sedikit pertanyaan juga nih biasanya. Soal Euro 4 itu pasti ada hubungannya dengan bahan bakar nih. Ya kan, tentang bahan bakar untuk mendukung Euro 4. Percepatan persiapan bahan bakar, ya kalau saya lihat tidak secepat produksi kendaraan Euro 4 nih. Bahan bakar solar yang ada apakah bisa? Bukan bisa sih. Kalau bisa sih pasti iya. Dengan kondisi yang sekarang bahan bakarnya tidak sama atau tidak sesuai spesifikasinya dengan Euro 4, kekhawatirannya dari pengusaha, wah ntar mobil saya udah Euro 4 pakai bahan bakar yang nggak sesuai dengan spek Euro 4, terusak lagi truk-truk saya. Itu gimana tuh Mas? Bisa dijelaskan? Kalau dari Isuzu kita sebenarnya sudah menggunakan mesin common rail ini dari
2010-2011 lah ya, Isuzu Giga launching itu kita dari 2011 itu kita sudah menggunakan teknologi common rail sebenarnya, walaupun standarnya masih Euro 2 tapi teknologi common rail sudah kita pakai. Kita sih percaya diri gitu ya dengan teknologi yang sudah kita pakai, dengan pengalaman kita juga sudah 10 tahun gitu ya, dengan bahan bakar yang ada sekarang, kendaraan kita bisa beroperasi dengan baik. Jadi saya bisa bicara Isuzu nanti di momen Euro 4 menggunakan bahan bakar yang tersedia apapun dengan kondisi yang ada should be okay, Pak. Tercampur. Harusnya sudah aman. Pengalaman kita sudah 10 tahun dan ya kita yakinlah di situ. Oh, oke. Nah, tadi soal bahan bakar nih. Nah, tadi yang ada Purna jualnya tadi memang agak belum ini nih. Nah, untuk persiapan suku cadang walaupun cuma 10%, Mas. Misalnya ada masalah di common railnya atau apa. Nah, itu udah siap belum komponen-komponen yang dipakai untuk yang Euro 4 ini, dan juga pastinya mekaniknya. Ini kan karena teknologinya dari Euro 2 ke Euro 4 nih. Udah ready belum? Gitu, Mas. Ya, ini untungnya bagi Isuzu lah ya. Karena kemarin seperti saya cerita kita udah punya Isuzu Giga dari 2011. Pertama mungkin saya bahas mekanik ya. Mekanik kita menghandle kendaraan common rail itu sudah cukup lama, dari 10 tahun tadi ya saya cerita ya. Jadi nanti dari Isuzu Giga, Isuzu Elf, Isuzu Traga semuanya akan menggunakan common rail. Mekanik resmi Isuzu itu sudah terbiasa lah dengan teknologi common rail. Kemudian beberapa mekanik di customer pun kita juga sering melakukan pelatihan sebenarnya. Nah, beberapa customer fleet yang menggunakan Isuzu Giga juga sebenarnya sudah mulai memahami apa itu engine common rail. Jadi kalau saya bicara ini memang kita perlu bicaranya secara total ekosistem. Jadi sampai ke mekanik customer pun kita rasa ada beberapa customer besar yang kita sudah berikan pelatihan itu juga sudah paham tentang common rail. Kemudian secara suku cadangnya, seperti tadi saya bilang, injektor di Isuzu Giga tidak ada perubahan. Jadi sebenarnya suku cadangnya sudah tersedia juga di lapangan karena nggak berubah nih dari yang Euro 2 ke Euro 4. Nah, Isuzu Elf dan Isuzu Traga kita juga terus siapkan mengcopy bagaimana cara kita kemarin mengerjakan yang di Isuzu Giga dengan beberapa improvement supaya istilahnya kalau di istilah kita itu availability-nya ya, ketersediaannya itu siap sampai ke pelosok-pelosok gitu. Nah, kita banyak komunikasi dengan part shop di lapangan. Kita juga ada bikin bengkel mitra Isuzu untuk beberapa workshop yang istilahnya workshop umum gitu ya, bengkel umum. Kita ajak kerjasama, kita berikan training tentang produk Isuzu dan bisa juga menjadi punya stok juga untuk parts dari Isuzu itu sendiri. Jadi kita memang coba sebarkan, mempersiapkan ekosistem secara besaran. Seperti itu. Nah, itu penting tuh, Mas Arvin, karena ya ekosistem, karena kalau menurut pengusaha seperti saya ini kan ngelihatnya kalau suku cadangnya nggak ada, terus mekaniknya benerinnya berbet-berbet gitu, itu mobil ngejogrok sehari aja tuh cuan kita berkurangnya banyak tuh, Mas Arvin. Betul. Kan? Ya itu makanya coba betulin. Betul, itu ekosistemnya tadi yang dibilang tuh saya setuju dengan kata-kata Mas Arvin. Ekosistemnya harus dijaga bener, dari suku cadang, yang mekaniknya, terus distribusinya apa segala macam. Wah, kalau itu bisa dijamin oleh Isuzu, wah saya sebagai pengusaha tenang jadinya. Ya, amin. Kita terus improve lah Mr. Jambul bagian itu. Oke, nih terakhir pertanyaan untuk Pak Subagio nih, tadi kan udah ada dijelasin macam-macam ya sama Mas Arvin ya kan. Terus kira-kira apa nih Pak terakhir ya, harapan karoseri dari teman-teman karoseri ini terhadap APM ke depannya mengenai kebijakan tentang Euro 4? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Heri. Jadi mungkin tidak hanya Euro 4 ya, tapi semua kebijakan yang terkait dengan hubungan antara APM dan karoseri itu harus disinergikan. Dalam pengertian kalau APM mengeluarkan produk, tentunya segera diinformasikan kepada teman-teman karoseri bagaimana teknologi yang ada di dalam kendaraan tadi. Baik kepada karoseri maupun kepada customer, pemilik kendaraan. Karoseri bukan pemilik kendaraan, Mas Arya. Karoseri hanya membuat bodi saja, tapi pemilik kendaraan lebih utama
untuk bisa memahami teknologi yang ada di kendaraan itu dan karakter kendaraan itu bagaimana, sehingga nanti pada saat dioperasionalkan betul-betul manfaatnya tinggi. Ya. Karena bagaimana maintenance kendaraan itu, kemudian bagaimana mengoperasionalkan, termasuk bagaimana memberikan training pada driver, itu sangat penting. Rasa itu. Oke, terima kasih Pak Bagionya. Jadi begini, kalau boleh sedikit saya simpulkan dari tadi penuturan Pak Subagio tadi, sebenarnya nih saya nih sebagai end user atau pengusaha itu yang mengharapkan sebenarnya dari APM dan juga karoseri bisa sejalan, bisa sinkron dengan cepat gitu, sehingga produknya nanti bisa diterima lebih cepat ke kami seorang pengusaha. Jadi bisa berjalan berdampingan lah. Itu kira-kira. Jadi supaya ketika produknya udah datang ke Pak end user, mereka bisa langsung usaha. Gitu Pak Subagio. Baik. Jadi kami juga selalu berharap bahwa APM dan karoseri itu seiring sejalan ya. Ya. Nah, produk itu bisa segera diterima oleh customer. Nah, tetapi alur bisnisnya itu tidak serta-merta bisa mempercepat seperti kalau kita beli kendaraan penumpang ya. Kita ke dealer mau beli ini 2 hari kirim. Kan? Ya. Jadi alur bisnisnya adalah customer atau transporter itu datang ke dealer membeli sasis, kemudian menunjuk karoseri yang membuat bodi kendaraan. Nah, setelah ada kesepakatan, oke, dibuatkan rancang bangunnya, lalu diproses produksi, setelah diproduksi kemudian diperiksa oleh perhubungan, kemudian diajukan untuk mendapatkan surat registrasi uji tipe. Nah, setelah itu kendaraan diserahkan kepada customer. Jadi perlu waktu, Mas Ari. Jadi memang tidak seperti tadi saya sampaikan serta-merta begitu cepat kendaraan itu sampai ke customer sehingga bisa dioperasionalkan. Demikian. Oke, terima kasih sekali ini. Waduh, pembicaraannya saya jadi tergugah ingin menjadi seorang pengusaha. Nanti kalau saya butuh karoseri tinggal ke Pak Bagio. Kalau butuh mobilnya tinggal ke Mas Arvin. Oke, sahabat kompas.com, kalau boleh saya simpulkan dengan pembicaraan yang tadi yang lumayan seru juga dan menggugah saya untuk boleh juga nih bisnis kita pakai truk dan juga untuk usaha ya kan. Nah, dari pembicaraan tadi kita bisa mengambil kesimpulan pokoknya dari pihak Isuzu sebagai APM itu sudah berupaya memberikan produk yang kompetitif dari Euro 2 menjadi Euro 4 dengan perubahan-perubahan yang dari sisi teknologi di mesin sehingga emisi gas buangnya juga lebih baik, dan berdasarkan riset yang mereka lakukan dengan dengan kondisi yang standar ya, itu 10% lebih baik. Nah, dari sisi karoseri juga tentunya menyambut baik perubahan dan kebijakan Euro 2 ke Euro 4 tadi. Yang pastinya juga lebih kompetitif seperti diucapkan Pak Subagio tadi. Hanya mereka butuh komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak APM supaya masalah administrasi SKRB itu bisa segera terrealisasikan. Nah, untuk pengusaha juga nggak usah khawatir karena apalagi soal purna jual ya, komponen-komponen, karena 90% hampir mirip dengan produk yang Euro 2. Tapi kalau yang 10%-nya ya karena dengan mesin segala itu sudah dijamin tadi oleh pihak Isuzu, ketersediaannya dan juga mekaniknya yang akan memperbaiki dan reparasi mobilnya itu udah OC itu. Jadi nggak usah khawatir, mobil tidak akan lama pada saat melakukan perbaikan. Kira-kira seperti itu. Nah,
untuk terakhir mungkin saya bisa minta dari para panelis atau narasumber untuk memberikan closing. Yang pertama silakan Mas Arvin bisa memberikan mungkin pesan-pesan kepada teman-teman saya nih para pengusaha dan juga teman-teman dari karoseri untuk sebagai penutup. Mas Arvin silakan. Ya, terima kasih Mr. Jambul. Ya, saya ingin menyampaikan saja kami dari Isuzu Indonesia ini ya selaku salah satu pelaku industri kendaraan diesel dan commercial vehicle di Indonesia akan mendukung gitu ya program pemerintah mengenai Euro 4 ini. Jadi ya bukan hanya untuk mengurangi emisi gas buang seperti kita sama-sama tahu, tapi ini ada impact-nya juga terhadap daya saingnya Indonesia di kancah dunia lah. Seperti itu. Nah, ya hal ini tadi juga saya beberapa kali bahas, mungkin tidak mudah terlaksana secara baik gitu ya di market lokal kita kalau kita tidak menggandeng gitu ya sama-sama bekerja sama dengan seluruh ekosistem. Di sini juga salah satunya dari pihak karoseri gitu ya. Kita perlu kerja sama bersama supaya program Euro 4 ini juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, di sini Isuzu juga mencoba mengeluarkan untuk semangat kita juga ya Isuzu Euro 4 Ready. Ini kita harapannya masing-masing ekosistem itu baik itu karoseri, baik itu part shop, baik dari dealer kita, bahkan nanti sampai ke end customer, kita harapannya bisa kita siapkan sehingga di momen Euro 4 Isuzu itu bisa siap seperti itu. Nah ya Isuzu tentu akan terus mensupport gitu ya seluruh kesiapan ekosistemnya, serta terus melakukan improvement lah, karena kita tahu kesempurnaan itu terus harus kita kejar gitu ya, dan ya harapannya dengan begini seluruh customer juga bisa menjalankan bisnis dengan baik, aman, dan juga tidak ada worry. Kita juga berharap hal ini juga sesuai dengan tagline kita ya, Isuzu Real Partner Real Journey, yang kita berharap kita bisa menjadi partner dengan customer kita untuk menuju kesuksesan juga. Mungkin dari saya itu, Mr. Jambul. Oke, terima kasih Mas Alvin. Berikutnya saya minta penutup dari Bapak Subagio. Silakan Pak Bagio. Terima kasih Mas. Karoseri menyebut baik Euro 4 ini karena Euro 4 tentunya akan meningkatkan daya saing produk kendaraan bermotor Euro 4 ya. Tentunya juga terkait juga dengan produk-produk karoseri yang ikut menjadi bagian dari kendaraan niaga secara utuh. Produk karoseri Indonesia sudah banyak diakui secara kualitas maupun desainnya oleh banyak negara. Sehingga ini menjadi peluang bagi karoseri untuk bisa melakukan ekspor. Nah tentunya kerjasama dan dukungan dari APM sangat dibutuhkan oleh karoseri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Subagio dan juga Mas Arvin. Oke, kita sudah sampai ke penghujung acara Otopod kali ini, yang kali ini membahas tentang tantangan pengusaha karoseri sambut kebijakan Euro 4. Nah, jangan lupa pesan Mr. Jambul, jaga kesehatan selalu ya, tetap gunakan masker, dan yang penting subscribe YouTube otomotifkompas.com, ya kan? Oke, sahabat, terima kasih. Kompas.com, jernih melihat dunia. Salam. Hai Isuzu Partners, tahukah kamu bahwa kebijakan emisi Euro 4 untuk produksi kendaraan dengan mesin diesel akan resmi dijalankan pada 7 April tahun 2022, sehingga nantinya truk yang diproduksi dari semua merek pabrikan bermesin diesel akan sesuai dengan emisi Euro 4 dan lebih ramah lingkungan. Sebenarnya, apa sih kebijakan emisi Euro 4 itu? Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri LHK Nomor 20/Setjen/Kum 1/3/2017, Indonesia melakukan pengaturan batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor untuk memperkecil kadar bahan pencemar yang dihasilkan kendaraan bermotor. Euro 4 adalah standar emisi yang digunakan negara Uni Eropa untuk kualitas udara yang lebih baik. Dan standar emisi kendaraan bermotor di Eropa ini juga diadopsi oleh beberapa negara di dunia. Semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan,
maka semakin kecil batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatile hidrokarbon, dan partikel lain yang berdampak negatif pada manusia dan lingkungan. Untuk mesin bensin, kebijakan ini sudah lebih dulu dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dan pada mesin diesel akan dilaksanakan di tahun 2022. Selain agar lebih ramah lingkungan, pelaksanaan aturan Euro 4 ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri otomotif di Indonesia. Lalu, bagaimana dampaknya untuk para pengusaha truk di Indonesia? Dengan penerapan standar emisi Euro 4, maka pabrikan akan memproduksi truk dengan mesin baru. Artinya, para pengusaha truk harus menggunakan truk dengan mesin berstandar Euro 4 dan menggunakan bahan bakar yang sesuai. Dan Isuzu adalah merek kendaraan niaga yang terbukti memiliki karakter mesin yang hemat bahan bakar dan durable. Apalagi, berdasar riset dari Isuzu, 30% biaya operasional terbesar ada pada bahan bakar. Sehingga dibutuhkan kendaraan yang hemat bahan bakar dan durable. Terus, bagaimana dengan nasib truk lama mereka? Nantinya, truk lama masih bisa digunakan. Hanya saja, untuk truk yang diproduksi per 7 April 2022 sudah menggunakan standar emisi Euro 4. Tapi tenang, untuk spare part truk Euro 2 dari Isuzu masih akan tetap tersedia. Apakah jenis engine akan berubah saat Euro 4? Ya, mesin konvensional tidak lagi bisa digunakan karena mesin dengan standar Euro 4 menggunakan teknologi Common Rail. Common Rail adalah salah satu mekanisme injeksi bahan bakar yang digunakan pada mesin diesel, di mana kontrol aliran bahan bakar dan timingnya diatur oleh komputer mobil atau ECU, Electronic Control Unit. Dan Isuzu sejak tahun 2011 sudah menggunakan teknologi Common Rail pada truk Isuzu Giga, pada tahun 2018 pada Isuzu Elf NMR 81, serta pada tahun 2019 telah melakukan ekspor Isuzu Traga dengan mesin Euro 4. Sehingga Isuzu jauh lebih siap menyambut kebijakan Euro 4. Kemudian, bagaimana dengan after sale service-nya kalau ganti mesin jadi Euro 4? Tenang, dengan pengalaman Isuzu 10 tahun dengan mesin Common Rail membuktikan kalau produk Isuzu diterima dengan baik oleh masyarakat dan mekanik Isuzu juga sudah lebih siap. Apalagi di setiap tahunnya, mekanik Isuzu Indonesia selalu langganan juara di ajang Isuzu World Technical Skills Competition. Begitu juga dengan penyediaan suku cadang. Saat ini, Isuzu memiliki 145 unit bengkel Isuzu berjalan, 2.403 part shop, dan juga 73 bengkel mitra Isuzu, BMI, yang tentunya akan siap memberikan pelayanan purna jual yang maksimal ketika Euro 4 telah diimplementasikan nanti. Kami mengerti kekhawatiran para pengusaha truk, driver, maupun mekanik. Namun, sebagai partner sejati, kami Isuzu siap mendampingi Anda untuk setiap langkah dalam perjalanan bisnis customer menuju sukses. Isuzu Euro 4 Ready. Isuzu, real partner, real journey.